Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam acara kuliah Ramadan yang kali ini mengangkat tema jangan remehkan dosa sekecil apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Akhrajahu Ahmad. Takutlah kamu kepada dosa-dosa yang kelihatannya remeh. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "La saghirata idza qabalaka 'adluh." Tidak ada dosa kecil ketika kau dihadapkan dengan keadilan Allah. Syekh Zarruq yang mensyarah kitab Al-Hikam mengatakan agar tidak melihat seberapa kecil dan besar dosa yang kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah keadilan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus atau menjadi kebiasaan. Nabi bersabda, "La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar." Tidak ada dosa yang kecil jika dilakukan secara kontinu, terus dan menerus. Dan tidak ada dosa besar jika kita bersegera beristighfar kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang remeh, yang ringan, akan tetapi menurut Allah itu adalah sesuatu yang besar. Jika seorang hamba menganggap besar suatu dosa, maka dosa itu akan kecil di sisi Allah. Sedangkan jika seseorang memandang kecil suatu dosa, maka dosa itu akan besar di sisi Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfi." Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan duduk di bawah gunung yang ia sangat takut jika gunung itu terjatuh kepadanya. Akan tetapi al-fajir, orang yang terbiasa melakukan maksiat, melihat dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Bilal bin Sa'ad mengatakan, janganlah engkau melihat kecil dan besarnya dosa. Kecil dan besarnya dosa jangan engkau lihat, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Sekecil apapun yang engkau lakukan dengan dosa itu, berarti engkau telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah yang sahih terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melewati kuburan, beliau bersabda, "Innahuma yu'adzaban." Dua makam ini sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dan kedua kuburan ini, orang yang menghuni kedua kuburan ini tidak disiksa karena dosa besar. "Amma hadza fakana la yastangzihu minal baul." Adapun satu yang ini, karena dia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. "Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satu lagi, karena ia sering mengadu domba. Subhanallah, hanya gara-gara dosa yang kecil, yang berupa dia tidak perhatian setelah buang air kecil, hanya dengan membicarakan orang lain, maka dia mendapatkan siksa di kuburnya.
Oleh karena itu, apalagi di bulan Ramadan, dosa-dosa yang kita lakukan menjadi lebih besar. Karena apa? Asy-Syaikh Taqiyuddin dalam Adab Syariah menyebutkan, al-ma'asi fil ayyamil mu'azzamah wal amkinah al-mu'azzamah tughladu ma'asiyatuha wa iqabuha biqadri fadilatiz zamani wal makan. Maksiat-maksiat yang dilakukan di hari-hari yang dimuliakan, di tempat-tempat yang dimuliakan, seperti di tanah haram misalnya, tughladu ma'siyatuha wa iqabuha, maksiatnya akan lebih besar dan dosanya juga akan lebih besar sesuai dengan kadar keutamaan zaman dan makan atau tempat. Dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar karena 5 faktor. Kalau kita pikir, mungkin banyak sekali dosa-dosa kecil yang kadang-kadang diremehkan selama bulan Ramadan. Bisa juga seperti kita riya, pamer ibadah kita, mungkin di Facebook, mungkin di media sosial yang lainnya. Kita pamerkan buka kita posting puasa kita posting tahajud kita. Mungkin menggunjing orang lain, mungkin mengerjai temannya, berkata-kata kotor kepada kawannya, mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki harus selalu kita jaga. Karena ingat, dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar karena 5 faktor. Yang pertama adalah karena dilakukan terus-menerus. Jika suatu dosa, walaupun tergolong dosa kecil, jika dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, akan berubah menjadi besar. Faktor yang kedua adalah menganggap remeh dosa. Jika ada orang yang menganggap remeh dosa yang kecil, hanya dosa kecil, tidak apa-apa. Ketika orang sudah berani meremehkan dosa, maka dosa itu menjadi besar. Faktor yang ketiga adalah membanggakan dosa dan menceritakan kepada orang lain. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sebenarnya semua umatku dimaafkan, diselamatkan, kecuali orang yang sengaja melakukan dosa dengan terang-terangan. Hati-hati dengan dosa. Jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, faktor yang menjadikan dosa kecil bisa menjadi besar adalah mengajak orang lain melakukan dosa yang sama. Man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan kesesatan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian faktor yang kelima adalah dosa tersebut dilakukan orang-orang yang alim atau berilmu akan menjadi dosa besar, berbeda dengan jika yang melakukan dosa adalah orang bodoh atau orang awam. Demikian keterangan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa sekecil apapun. Terlebih di bulan suci Ramadan, kita selalu diarahkan oleh Allah menuju ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.